Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas sebuah film dengan judul Poseidon yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diadaptasi dari novel karya Paul Galindo yang berjudul The Poseidon Adventure. Film ini menceritakan sebuah perjalanan kapal pesiar mewah bernama Poseidon yang mengangkut kurang lebih 2.000 orang yang dihantam oleh ombak besar pada malam tahun baru, hingga tenggelam dan menyisakan sedikit orang yang bertahan hidup dalam tragedi itu. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar besar dan mewah yang sedang berlayar di tengah samudera. Kapal tersebut bernama Poseidon. Lalu di salah satu ruang kapal tersebut terlihat lelaki dan wanita yang bernama Jean dan Christian sedang menikmati waktu bersama. Tak lama, ayah Jean, sang mantan wali kota New York yang bernama Robert, datang. Mereka membicarakan sebuah hal dan berdebat. Jane yang tampak kesal meninggalkan ayah dan pacarnya, sedangkan di tengah kapal orang-orang tampak sibuk. Mereka bersiap-siap mempersiapkan malam tahun baru yang akan jatuh malam nanti. Tetapi di sisi lain, seorang wanita bernama Elena tanpa kebingungan karena mencari dapur tempat pacarnya bekerja. Setelah diberitahu jalan menuju dapur oleh seorang laki-laki bernama Dylan, Elena menemukan pacarnya yang merupakan kru dari kapal pesiar itu. Malam tahun baru pun tiba. Di ruang dansa yang sangat besar, para penumpang terlihat sedang menikmati lagu, berdansa, bermain, permainan, dan tertawa. Mereka terlihat bahagia karena akan menyambut malam tahun baru di kapal yang sangat mewah itu. Jane dan pacarnya meminta izin pada ayahnya Robert yang sedang bermain permainan dengan Dylan dan satu temannya yang bernama Lucky di lantai atas ruang dansa, karena Jen dan Chris akan menikmati malam tahun baru di ruangan disko. Lalu ketika Dylan sedang berjalan, setelah meninggalkan meja permainannya, ia menabrak seorang anak kecil bernama Corner. Lalu ibunya menghampirinya. Ibunya bernama Maggie, lalu memperingati agar hati-hati dalam berjalan. Ia berkenalan dan mengobrol dengan Dylan. Mereka saling tersenyum satu sama lain dan terlihat bahagia. Para penumpang yang sedang berpesta mulai menghitung mundur, menandakan sudah bergantinya tahun. Para penumpang bersorak riang gembira, lalu diterbangkanlah serta hiasan-hiasannya. Perayaan lainnya tak kalah gembira di dapur kapal pesiar pun. Para kru kapal bersorak ria menyambut tahun baru. Mereka terlihat sangat bahagia merayakan tahun baru itu, meski masih harus berkutat dengan pekerjaannya. Tetapi terlihat berbeda di ruang kendali. Salah satu grup kapal melihat ombak sangat tinggi di kejauhan. Para kru di ruang kendali kemudi kapal terlihat panik, lalu mereka berusaha sekuat tenaga membalikan arah kapal. Melihat situasi yang semakin memburuk, peringatan dibunyikan dan diumumkan kalau para penumpang diharapkan menyelamatkan diri. Tak lama setelah pengumuman, peringatan ombak tinggi yang menghantam kapal dan hembusan air besar menerjangnya lalu membuat kapal terguling. Di dalam kapal, para penumpang berhamburan terjatuh, barang-barang terpental, keadaan begitu kacau. Para penumpang dan kru kapal berteriak ketakutan meminta tolong. Riuh tangisan kehilangan, kesakitan dan kehancuran karena beberapa penumpang kehilangan keluarga serta kerabatnya. Semakin lama, kapal terus-menerus tenggelam ke dalam laut. Air deras memasuki bagian dalam kapal. Lalu semburan api bermunculan karena konslet listrik yang terjadi dan banyak penumpang yang terkena hembusan api tersebut membuat mereka terbakar dan kehilangan nyawanya. Lalu di ruang disko terlihat Jane yang sedang menolong pacarnya karena terjebak tangga yang sangat berat. Dibantu oleh Elena, mereka berusaha mengeluarkan kaki Christian yang terjepit. Di sekitar mereka terlihat semburan api yang makin membesar. Di ruang tengah yang besar tempat berpesta para penumpang berkumpul. Sang kapten memberikan himbauan agar para penumpang tetap berada di ruangan itu karena sudah dilindungi pintu sehingga air tidak akan masuk ke dalam ruangan. Tetapi Robert yang kehilangan anaknya ingin tetap pergi mencari cara untuk menemukan anaknya meski sang kapten tidak menyetujuinya. Lalu Robert bertemu dengan Dylan yang sedang mencari jalan untuk keluar dari kapal itu. Setelah berdebat cukup panjang antara Robert dan Dylan, akhirnya Dylan menyetujui untuk pergi mencari jalan keluar bersama. Setelah seorang arsitek bernama Nelson menjelaskan tentang kapal ini yang tidak dapat terus bertahan dalam terapung terbalik, Robert terus meyakinkan Dylan ia mengajak seorang kru kapal yang mengetahui jalan di dalam kapal itu. Lalu mereka pun pergi bersama mencari jalan keluar.
Mereka mulai menaiki tangga menuju ruangan lain. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak penumpang yang kehilangan nyawanya, terhimpit di antara barang-barang kapal di ruang disko. Jane dan Elena masih berusaha menolong Chris. Elena mencari alat untuk menolong Chris. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi para penumpang kapal yang melinggai. Ia terus mencari, lalu ada seseorang yang memegang kaki Elena. Ia sontak kaget ketakutan. Ternyata di tumpukan mayat itu ada seseorang yang masih hidup. Lalu Elena memintanya untuk ikut menolong Chris, Dylan, Robert, Nelson, Maggie, dan anaknya Connor, serta kru kapal menemukan jalan. Mereka mencoba membuka lift yang tertutup. Setelah terbuka, mereka menggunakan tangga untuk menyeberang ke sisi seberang lift. Satu persatu mereka menyeberang. Suasana semakin panik dan ketakutan karena lift yang ada di atas mereka hampir terjatuh. Tiba pada orang terakhir yang akan menyeberang, si kru kapal bernama Valentine. Dia menjadi pijakan Nelson untuk naik. Tetapi tiba-tiba saja barang-barang dari atas terjatuh. Lalu Nelson dan Valentine bergantungan karena kondisi yang semakin terhimpit. Mereka harus membuat pilihan. Akhirnya Dylan menyarankan pada Nelson untuk melepaskan Valentine. Karena tak ada pilihan lagi, dengan berat hati Nelson melepaskan Valentine. Valentine terlepas, ia terjatuh sambil berteriak dan kehilangan nyawanya. Karena lift di atas terjatuh, lorong lift itu dipenuhi hembusan api yang menakutkan. Sehingga goncangan di lorong itu sampai ke ruang dansa yang merupakan ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang yang masih hidup. Membuat para penumpang semakin panik dan berteriak. Ketakutan kehilangan Valentine membuat mereka sedih. Semakin ketakutan kesedihan tampak di wajah Nelson yang terpaksa melepaskan Valentine. Di tengah kondisi itu, Robert yang menyadari tidak dapat berlama-lama diam. Dia mencari jalan keluar dan mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Mereka bertemu dengan putri Robert, Jane, beserta Chris, Elena, dan Lucky. Dylan masih sibuk berpikir bagaimana caranya mereka menemukan jalan lagi. Semua pintu tertutup dan tak tahu apa yang ada di baliknya. Mereka memastikan di balik pintu itu bukan api atau hal yang berbahaya lainnya. Mereka mendobrak lalu melanjutkan perjalanan mereka. Tiba di sebuah ruangan besar yang di tengahnya dipenuhi air laut. Mereka harus menyeberang menggunakan alat-alat seadanya. Satu persatu menyeberang. Mereka saling membantu satu sama lain. Lalu Lucky menyeberang. Saat menyeberang mereka mendengar suara seperti tembakan. Ternyata itu adalah suara benda berat yang terjatuh dari atas jembatan yang digunakan mereka untuk menyeberang. Lalu mengenai Lucky yang sedang menyeberang dan ia kehilangan nyawanya. Jadi hal itu membuat Dylan, Robert, dan Jane yang belum menyeberang kehilangan alat penyeberangannya. Dan semburan api semakin besar. Lalu Dylan menyeberang melalui air dan membuat alat penyeberangan untuk Robert dan Jane sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman. Di ruang yang luas, kaca-kaca mulai retak. Para penumpang mulai berteriak ketakutan. Kepanikan semakin menjadi-jadi, lalu hembusan air besar memasuki ruangan itu yang menyebabkan para penumpang tenggelam. Dylan dan yang lainnya masih mencari jalan. Dia memasuki tempat mereka berada. Robert menemukan lorong lalu mengajak yang lainnya untuk mengikuti lorong itu. Sempit dan gelap, kondisi semakin menegangkan. Karena Elena sudah mulai menyerah, tidak ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi Dylan dan Nelson menariknya untuk memasuki lorong. Di akhir lorong, pintu tak dapat dibuka karena terkunci. Sementara di bawah, Dylan sudah terendam air karena Nelson terhimpit, menyebabkannya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Suasana semakin panik karena Elena terus-menerus menangis, tak mau melanjutkan perjalanan. Dylan terus-menerus memberikan motivasi untuk Elena, yang akhirnya ia mau menolong Nelson. Robert dibantu Connor untuk membuka pintu lorong kecil itu dengan bantuan kalung Elena. Akhirnya mereka benar-benar berhasil membukanya. Mereka pun satu persatu keluar dari lorong sempit itu. Mereka menaiki lubang. Setelah berhasil menaikinya, untuk melanjutkan ke jalan selanjutnya, mereka harus tenggelam dalam air agar tangki itu dipenuhi tekanan air, sehingga mereka dapat membuka tutup lubang ke jalan selanjutnya. Mereka berteriak ketakutan, tetapi terus bertahan di dalam tangki yang sudah terisi penuh oleh air tersebut. Lalu pintu lubang itu pun terbuka, saling membantu dan berpegang satu sama lain.
Setelah beberapa waktu berenang, dengan sekuat tenaga mereka menemukan permukaan. Tetapi Elena tersangkut sebuah alat yang menyebabkan ia terluka cukup parah. Robert dan Dylan menyelam kembali untuk menolong Elena. Ia sudah tidak sadarkan diri. Robert berusaha untuk membuat Elena bernapas, tetapi nyawanya tidak tertolong. Mereka kehilangan rekannya. Meski baru sebentar saja mereka bersama, karena mereka sudah berjuang bersama, hal itu menjadikan rasa sedih yang tak terkira. Kesedihan melanda semuanya, lalu mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Elena yang sudah terbujur kaku. Kini mereka menemukan pintu yang di depannya terdapat tumpukan banyak barang, lalu berusaha menyingkirkan dan menemukan sebuah lorong yang sudah dipenuhi oleh para penumpang yang kehilangan nyawanya. Lalu Dylan menemukan peta kapal itu. Jalan keluar adalah baling-baling kapal, tetapi kesulitan dialaminya lagi. Air semakin masuk ke jalan yang akan mereka lalui. Kemudian mereka membagi menjadi dua grup untuk mencari jalan keluar lain. Di tengah itu, Maggie kehilangan anaknya, dan Dylan mencoba kembali untuk menolong Maggie yang terbawa arus. Lalu mereka mencari kanan Robert, Nelson, dan Chris, mencari cara untuk menghentikan baling-baling itu. Robert menemukan cara, tetapi caranya sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa. Karena terjebak di lorong sempit, air semakin meninggi dan ia tenggelam. Dengan sigap, Dylan berenang mencari jalan menuju kanan. Maggie masih di sisi anaknya. Mereka terpisahkan oleh pintu lorong kecil, tetapi semakin banyak air memasuki kapal membuat mereka tenggelam. Setelah mencari-cari jalan, akhirnya Dylan berhasil menemukan kanan. Lalu mereka menyusul Robert dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Di dekat baling-baling, Chris dan Robert berdebat tentang siapa yang menghentikan baling-baling itu. Akhirnya Chris memutuskan untuk berenang ke bawah. Sebelum pergi, ia berpamitan pada Jen, tetapi pada saat menoleh ternyata Robert sudah berenang ke bawah. Robert terus berenang untuk menelusuri jalan. Air semakin deras, akhirnya ia menemukan ruang kontrol baling-baling itu. Ia mencari tombol untuk mematikannya, tetapi ia kehilangan nafasnya. Setelah terus berusaha berenang, Robert kesulitan bernapas. Lalu sesaat setelah ia menekan tombolnya, ia pun terhempas. Nafasnya hilang. Robert kehilangan nyawanya. Elena di atas merasakan kesedihan yang sangat amat dalam karena kehilangan ayahnya. Dylan akhirnya sampai di tempat mereka. Lalu Dylan memeriksa keadaan baling-baling itu. Ternyata Robert tidak mematikannya, melainkan memutar balikan arah putarannya. Lalu mereka mencoba masukkan benda ke dalam baling-baling agar membuatnya berhenti. Sementara itu air semakin banyak memasuki tempat mereka. Kepanikan semakin menjadi karena benda tersangkut dan Dylan mencoba memasukkan benda itu ke dalam baling-baling lagi. Hembusan api terpancar sampai keluar kapal, lalu mereka pun memasuki baling-baling itu dan berhasil keluar. Mereka terjun dari kapal itu dan berenang ke laut untuk menaiki perahu karet. Satu persatu mereka menaiki perahu dan saling membantu. Setelah semuanya menaiki perahu, kesulitan lain dihadapi oleh mereka. Kapal itu semakin tenggelam dan perahu mereka terancam tertimpa kapal itu. Dengan sekuat tenaga mereka mendayung agar selamat dari kapal. Setelah bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil lolos dari ancaman kapal itu. Mereka terapung-apung di perahu, saling memeluk satu sama lain. Ketakutan dan kesedihan tampak jelas sekali di wajah mereka. Kondisi mereka basah kuyup dan kedinginan. Dylan menembakkan api ke langit untuk tanda kalau masih ada orang yang hidup di situ. Tak lama cahaya itu datang yang berasal dari dua helikopter yang merupakan tim penyelamat. Mereka bersorak gembira, saling memeluk satu sama lain. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang untuk menemukan jalan keluar dari kapal, mereka berhasil selamat. Meski kesedihan masih menyelimuti karena mereka kehilangan keluarga dan rekannya. Lalu film pun selesai. Film ini sangatlah epik ya teman-teman. Film ini mirip seperti film Titanic, tapi efek visual ini lebih keren ya teman-teman. Buat kalian yang ingin request film-film lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk support terus channel saya. Terima kasih untuk kalian yang menonton alur film ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.